Oke, ayo kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kita mulai lagi. Tadi di sesi 1 kita berakhir di nomor 10 nih. Nah, berarti kita lanjut di nomor 11. Nah, berarti nomor 11 nih ada tentang ayat Al-Qur'annya nih. Kita cari tahu dulu. Bentar. Bapak ada yang nelpon. Berarti ini belum kemana kasih? Aku datang ke kanan nih ikutin Martin orang besar di 5.000 ribu spek. Ini akan di sini gitu dia. Mana biasa dapat? Dapat pakinya kan? Kakak biasa jajar dia. Ini siapnya dia. Kakak, artinya kehalahan. Dua nanti biar dua. Ini namanya deh, untuk pakinya ini namanya. Aku kemarin kan libah dari pakai ini sudah revinya tidak sudah warna yang ada gerolannya kakak sudah sama minat tenang. Aktif di Pak ini onega. Cuma aku. Enggak nih. Mana kita ada terus. Hah? Mana anu padahal anu itu SPK ya ke yang aku malah mana nui kami ablo mamandro yang aku pakaian hah Suara dulu. Geraku. oh bapak Urut aku. Betul. Mana? Betul mana? oh bapak tuh Oke, ayo kita mulai. Nomor 11. Konflik sosial di desa X dipicu oleh penolakan masyarakat atas rencana pemerintah daerah untuk menambang batuan andesit untuk kepentingan proyek pembangunan bendungan di desa Y. Nah, terdapat 3 alasan penolakan yang mengemuka di media massa, yaitu yang bersifat ekologis, budaya, dan ekonomi. Di antara ketiga alasan tersebut terdapat pada Quran surat Al-A'raf ayat 58. Nah, wal baladu thayyibu yahruju. Nah, berarti di sini kita dapat nih soal bahwasanya ada pemerintah daerah dia pengen buat penambangan tuh. Nah, untuk kepentingan bendungan. Nah, tapi ditolak sama masyarakat setempat. Nah, alasan ditolaknya itu karena dari segi ekologisnya, dari budayanya, dan ekonominya. Nah, ternyata alasan penolakan tersebut juga terdapat tuh di Quran Surat Al-A'raf ayat 58. Nah, berarti kita harus cari tuh makna dari Quran Surat Al-A'raf ayat 58 itu. Nah, kenapa ditolak adanya penambangan batuan? Nah, Quran Surat Al-A'raf ayat 58 itu kan dijelasin di situ. Wal baladu thayyibu yahruju nabatuhu biizni rabbuh. Dan tanah yang baik itu artinya kan, dan tanah yang baik tanaman tumbuh subur dengan izin Tuhan, dan tanah yang buruk tanaman yang tumbuh merana. Demikian kami menjelaskan berulang tanda kebesaran kami bagi orang yang bersyukur. Nah, berarti dijelaskan bahwasanya tanah yang baik adalah tanaman yang tumbuh subur dengan izin Tuhan. Dalam artinya untuk memberi tanah yang subur, kita harus bisa menjaga dan merawat tanaman tersebut dan juga tanah tersebut itu. Nah, jadi supaya tanah yang diberikan oleh Allah tadi tetap subur, tetap sehat, tetap baik. Nah, oleh karena itu
kita selaku umat manusia, kita harus bisa menjaga tanah atas pemberian Allah tadi. Nah, makanya di konflik desa X tadi, dijelasin di soal, mereka menolak tuh buat adanya penambangan. Karena kalau ada penambangan, secara tidak langsung kan tanahnya digali untuk bangun bendungan. Nah, bahkan galiannya itu bisa lebih parah. Sehingga mengakibatkan tanah-tanah di daerah desa tersebut bisa aja rusak, alamnya terganggu, tercemar, air di setempatnya juga akan melebur dengan tanah, dan lain sebagainya. Jadi menimbulkan kerusakan alam. Nah, yaitu tadi kayak ekologis, budaya, dan ekonomi. Ternyata pada Quran Surah Al-A'raf ada juga alasan tersebut. Nah, jadi disuruh cari hikmah kita, mengacu pada ayat di atas, alasan penolakan dikarenakan kalau memudarnya budaya lokal, di Quran Surat Al-A'raf nggak jelasin tentang budaya lokal. Nah, kalau hilangnya mata pencaharian juga nggak disebutkan bahwasanya ada mata pencaharian warga yang ikut hilang akibat adanya pengerusakan tersebut. Nah, beralihnya fungsi lahan pertanian juga nggak menjelaskan karena di sini dia mau menambang batuan andesit untuk kepentingan proyek. Ya, jawabannya yang yaitu dampaknya pada kerusakan tanah. Karena kalau dibangun bendungan dengan menambang batuan andesit, itu tanahnya akan tercemar dan juga akan menimbulkan kerusakan alam. Karena bendungan itu kan galiannya dalam kali tuh. Nah, karena dalam itu bisa menimbulkan resiko nanti di waktu yang akan datang. Oleh karena itu, Quran Surah Al-A'raf juga menganjurkan bahwasanya untuk menjaga tanah atas pemberian Allah tadi. Nah, jadi jawaban yang tepat adalah yang di Ayo. Nah, selanjutnya Jawabannya D. ya, jawabannya yang D. Nah, ada gambar nih rupanya. Nah, soal selanjutnya untuk menyelesaikan masalah seperti yang ada di gambar, pemerintah dapat mengimani dengan melaksanakan pesan yang ada dalam Asmaul Husna, yaitu Ar-Rahman. Nah, penyelesaian masalah sesuai dengan Al-Asmaul Husna tersebut adalah, nah, kira-kira gambar apa tuh? Desa yang kumuh ya? Gambar perumahan kumuh. Gambar perumahan yang kumuh. Nah, jadi orang-orang yang demikian biasanya hidup karena mereka kenapa? Mereka miskin nggak kira-kira? Ya, mereka hidup di kota besar, tapi mereka nggak punya perekonomian yang baik. Oleh karena itu, akhirnya mereka mau nggak mau secara terpaksa mereka tinggal di bantaran sungai, mereka tinggal di tempat-tempat terpencil, dan lain sebagainya. Karena mereka nggak punya ekonomi yang mencukupi untuk kebutuhan keluarganya. Oleh karena itu, orang-orang yang kayak gini, nah itu ada pesan tuh dalam Asmaul Husna yang disebut Ar-Rahman. Nah, biasanya kalau di desa-desa itu dia nanti ada sumbangan. Kalau yang terbaru tuh ada BLT namanya, ada beasiswa, ada lain sebagainya, yaitu memberikan kepada mereka yang membutuhkan. Nah, Ar-Rahman itu kan artinya Maha Pemurah, yaitu dapat memberi arti bahwasanya Allah itu Maha Pengasih. Lebih makna kepada kata memberi. Jadi Ar-Rahman itu dia gemar memberi kepada orang-orang yang membutuhkan. Nah, kira-kira dari jawaban Ar-Rahman tadi memberi. Kira-kira yang cocok jawabannya adalah yang ya, jawabannya yang yaitu memberikan jaminan sosial ke masyarakat. Nah, jadi arti kata Ar-Rahman itu memberi. Nah, andai katanya itu bukan Ar-Rahman, baru kita cari jawaban yang lain. Tapi pada soal dijelasin bahwasanya sesuai dengan pesan dalam Al-Musna yaitu Ar-Rahman, ya artinya memberi. Nah, yaitu memberi jaminan sosial ke masyarakat, baik itu berupa pemberian sembako, dikasih beras mereka, dikasih baju buat sekolah, dikasih uang buat mereka bisa beli makanan dan lain sebagainya. Nah, jadi orang-orang yang demikian tuh butuh kasih belah kasihan dari kita
supaya mereka bisa hidup dengan nyaman. Nah, jadi butuh sifat ar-Rahman tadi. Nah, itu memberi jaminan kepada masyarakat. Nah, berarti kita harus tahu dulu tuh arti ar-Rahman itu apa, ar-Rahim, dan lain sebagainya buat menjawab soal. Nah, kemudian nomor 13 nih. Ada Rizal, Redus, Rifus, dan Reus. Nah, ini pernah kalian pelajarin dulu kalau dulu ada mata pelajaran seni budaya atau prakarya, yaitu penanggur ulangan. Kita cari dulu nih arti dari Al-A'raf ayat 56. Jangan berbuat kerusakan di bumi. Apa? Jangan berbuat kerusakan di muka bumi kan? Iya benar. Wala tufsidu fil ardi ba'da islahiha. Ya. Dan janganlah kamu berbuat kerusakan di bumi setelah diciptakan dengan baik. Artinya jangan kita rusak nih apa yang udah bumi kasih untuk kita. Berdoalah kepadanya dengan rasa takut dan penuh harap. Sesungguhnya rahmat Allah sangat dekat kepada orang yang berbuat kebaikan. Nah, berarti sini jelasin bahwasanya kita disuruh jaga pengelolaan lingkungan. Nah, jangan dirusak. Nah, oleh karena itu kita harus cari prinsip pengelolaan lingkungan yang dimaksud. Nah, yang pertama ada resell. Nah, resell itu lebih kepada pemproses bahan-bahan atau produk yang sudah tidak dipakai lagi menjadi bahan utama yang dapat kita gunakan kembali. Contoh, resell itu kan istilahnya mendaur ulang. Jadi sampah-sampah yang tadinya udah nggak kita pakai, nah artinya kita daur ulang tuh. Nah, kita pergunakan kembali supaya kita tidak membuang banyak limbah. Nah, itu sebutnya resell. Nah, kalian catat dulu di keterangan buku kalian. Resell artinya mendaur ulang atau mengolah kembali sampah yang ada. Nah, kalau reduce, nah itu lebih kepada mengurangi penggunaan barang yang berpotensi menjadi sampah. Nah, jadi dalam hidup kita harus mengurangi bahan-bahan yang sekiranya itu menimbulkan sampah. Misal kita belanja, kita kan pakai plastik tuh beli belanjaannya. Nah, kita bisa menjaga alam kalau kita mengurangi penggunaan sampah plastik. Nah, kita bisa bawa tas kita sendiri, kita bisa bawa gantungan kita sendiri, kita bawa paper bag dari rumah gitu. Nah, jadi kita nggak perlu pakai plastik lagi ketika kita belanja. Nah, ketika selesai belanja, besoknya atau lusa kita mau belanja, kita bisa pakai wadah plastik yang sama lagi. Nah, gitu. Jadi buat menghemat dan menghindari dari kerusakan alam tadi, yaitu dengan mengurangi penggunaan barang. Nah, jadi reduce itu artinya adalah menggunakan kembali. Ya, mengurangi penggunaan barang untuk mengurangi sampah yang berpotensi menjadi sampah. Nah, kemudian refuse. Nah, kalau refuse itu artinya kita menolak. Nah, di mana kita menolak barang-barang yang akan nantinya menimbulkan sampah. Nah, yang akan sangat susah untuk didaur ulang. Nah, misalnya kita nggak mau beli nih air minum dalam kemasan. Nah, karena air minum dalam kemasan, dia akan menimbulkan banyak sampah. Tapi kita beli minum dalam wadah yang besar langsung, misal air isi uang, galon, dan sebagainya. Karena itu akan lebih banyak menampung air daripada kita beli air kemasan yang 500-500 itu. Nah, yang 500, yang 1000-an, nah itu kan akan menimbulkan banyak sampah plastik. Nah, oleh karena itu kita merefuse atau menolak sebisa mungkin produk yang nantinya menimbulkan sampah. Berarti menolak produk kemasan gitu. Benar. Nah, kalau reuse dia sama, dia artinya tuh mirip dengan resell. Itu diambil dari kata menggunakan kembali. Nah, menggunakan kembali. Penggunaan kembali suatu barang lebih dari sekali. Nah, misalnya ada orang sepatu udah bekas dia. Tiba-tiba sepatu yang udah bekas tadi dia hias, dijadiin sama dia sebagai pot tanaman bunga atau dijadiin dia sebagai hiasan. Nah, oleh karena itu reuse ini adalah bagian dari mendaur ulang.
Nah, kira-kira dari Al-A'raf ayat 38 tadi. Nah, di situ kan nggak menjelaskan tentang daur ulang. Berarti yang A dan yang D bukan jawaban yang tepat. Nah, tinggal kita cari nih, kira-kira kan di situ dijelasin bahwasanya kita disuruh jaga lingkungan. Nah, berarti ada di antara reduce dan refuse. Nah, kira-kira kalian jawabannya yang mana? D. Jawabannya antara B dan C. Ayo, ada yang mau jawab lagi? D. Nah, B. kita berpatokan ke Quran surat Al-A'raf tadi. Al-A'raf ayat 56. Dan janganlah kamu berbuat kerusakan di bumi setelah diciptakan. Nah, kalau reduce itu dia mengurangi, sedangkan refuse dia menolak. Nah, lebih bagus mana nih? Kita kurangin atau kita tolak langsung? Jadi kita nggak mau mencemari lingkungan. Lebih bagus tolak. Lebih bagus kita tolak langsung. Jadi kalau reduce itu kita tetap pakai kemasan plastik tadi, tapi kita kurangin, kita pakainya dikit-dikit. Nah, tapi kalau si refuse tadi, dia langsung tolak. Jadi dia nggak mau pakai benda-benda yang bisa mencemari alam. Nah, dia langsung cut tuh, langsung skip dia gitu. Kalau ada barang yang menggunakan plastik atau sulit terurai, jadi langsung dia tolak. Nah, jadi untuk menjaga alam, berdasarkan Quran surat Al-A'raf ini, maka jawaban yang lebih tepat itu ada di C. Yang catat nanti itu beberapa contoh dari resell apa, reduce, refuse, dan reuse tadi. Ya, jawabannya C. Pinter anak Bapak. Nah, selanjutnya, oke. Terbentuknya bangsa dan negara Indonesia adalah buah dari proses panjang yang telah dimulai sejak abad 20. Para tokoh kebangsaan dengan gigih mensosialisasikan kesadaran atas kehidupan sebagai sebuah bangsa di bawah kolonialisme. Proses kebangsaan ini dilakukan secara kontinu. Nah, tulisannya salah nih. Secara kontinu atau secara berkelanjutan yang penuh dengan ujian dan tantangan yang kemudian berbuah kemerdekaan pada 17 Agustus 1945. Proses panjang perjuangan seperti ini dapat dipahami pada sejarah Islam yang tertuang dalam ya, langsung ditebak. Nah, Anas kemenangan. Anas harusnya pertolongan, Pak. Saya mau bertanya yang nomor 13. Tadi itu jawabannya C ya? Ya, karena kalau di Quran surat An-Nas, dia jelasin bahwasanya apabila telah pertolongan Allah dan kemenangan, dan engkau melihat manusia berbondong-bondong masuk agama Allah, maka bertasbihlah dengan memuji Allah, untuk memuji Tuhanmu dan memohon ampunan kepadanya, sungguh dia maha penerima taubat. Nah, iza ja'a nasrullahi wal fath wara'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfirhu innahu kana tawwaba. Nah, jadi pada Quran surah An-Nas dia jelasin bahwasanya akan ada pertolongan Allah dari kemenangan tadi. Ya, nomor siapa yang tanya di chat bentar? Ya, nomor 13 jawabannya C. Nah, Pak, kapan mulai? Kita sudah mulai, Sania. Nah, Sania. Sania jaringan tuh belum masuk. Jadi, ya, jawabannya adalah yang A. Nah, menjelaskan tentang pertolongan. Nah, tertuang pada Quran surat An-Nas. Nah, tapi kita harus tahu juga nih tentang Quran surat lain. Nah, Al-Kafirun. Al-Kafirun itu tentang orang-orang yang kafir. Kemudian An-Naba. Kita harus cari juga Quran. Berita besar. Al-Kafirun orang kafir, An-Naba berita besar, Al-Bayyinah bukti. Ya, An-Naba juga menceritakan tentang ingat hari kiamat. Kemudian Al-Bayyinah. Yang tahu Al-Bayyinah memuat tentang apa? Bukti.
Bukti-bukti kenabian Rasulullah SAW. Ya, al-bainah itu artinya adalah bukti yang nyata. Jadi surah al-bainah itu menjelaskan bukti bahwasanya masa diturunkan kepada Nabi Muhammad setelah Nabi melakukan hijrah ke Madinah. Nah, oleh keempat jawaban ini, maka yang paling cocok adalah Quran surat Nasr. Kalau kita mau lihat jawabannya akan sedikit terbantu dalam mengarahkan jawaban yang nantinya akan. Oke, ini udah tentang sejarah lagi nih, nomor 15. Nah, di nomor 15 dia ceritain bahwasanya Bani Abbasiyah menggunakan variabel sosial yang penting untuk kemajuan peradaban masyarakat Islam di abad 13. Institusi sosial yang sama dapat ditemukan pada tumbuhnya kebangsaan di kalangan masyarakat Indonesia di awal abad 20. Nah, berarti si Bani Abbasiyah ini, itu dinasti yang terjadi setelah masa Rasulullah meninggal, setelah masa Khalifah Rasyidin, setelah masa sahabat Nabi. Jadi mereka ikut menyebarkan syariat Islam. Nah, pesan yang bisa kita petik dari Bani Abbasiyah itu ternyata sama dengan yang kita dapatkan oleh bangsa Indonesia ketika kita melawan penjajah pada masa itu. Nah, hal yang sama itu kenapa? Nah, karena Bani Abbasiyah, ini Bapak cerita dikit. Nah, jadi sebelum Bani Abbasiyah itu adalah dinasti dari Bani Umayyah. Nah, jadi sebelum adanya Bani Abbasiyah itu ada namanya Bani Umayyah. Nah, si Bani Umayyah ini pemimpinnya ternyata dia enggak bisa mengayomi masyarakatnya. Nah, contohnya ada Bani Umayyah itu mereka tidak mau memperdulikan orang-orang non-Arab walaupun dia Muslim. Nah, jadi cuma fokus kepada orang Arab aja gitu. Kalau orang di luar Arab walaupun dia Muslim tetap enggak jadi perhitungan dari si Bani Umayyah tadi. Nah, kemudian ada juga orang Syiah. Jadi orang Bani Umayyah ini sering tidak memperdulikan orang Syiah. Nah, juga orang-orang Khawarij yang berada dari luar wilayah dari Bani Umayyah itu terkadang nggak mereka pedulikan. Jadi mereka hanya fokus kepada masyarakat mereka sendiri. Karena itu si Syiah tadi merasa mereka nggak diperdulikan, nggak dipakai dalam pemerintahan. Akhirnya mereka kurang senang tuh dengan si Bani Umayyah. Kemudian Khawarij juga mereka udah mulai nggak senang dengan si Bani Umayyah tadi. Kemudian orang-orang yang berada dari luar Arab, ya mereka pada juga Islam gitu, agama Islam, tapi mereka mendapatkan perlakuan yang beda ketika mereka berdagang ke Arab. Nah, oleh karena itu muncullah sosok Abu As-Saffan namanya. Nah, dicatat. Abu As-Saffan ini kemudian mengajak 3 golongan tadi. Golongan Syiah tadi, Khawarij tadi, dan orang-orang luar Arab yang beragama Islam. Ayo, kalau gitu kita sama-sama nih. Kita revolusi. Kita gulingkan dinasti dari Bani Umayyah. Dan kita buat lagi Bani Abbasiyah yang mana akan mengayomi semua orang. Nah, karena tadi si Syiah dan Khawarij yang awalnya udah kurang senang dengan dinasti Bani Umayyah, akhirnya mereka sepakat dengan tawaran si Abu As-Saffan. Nah, kemudian karena udah sepakat, nah akhirnya mereka punya tuh rasa sama, yaitu mereka sama-sama senasib, sama-sama mereka nggak dipedulikan. Nah, gitu dia. Jadi si Syiah itu kenapa mau menerima ajakan Abu As-Saffan untuk mendirikan Bani Abbasiyah? Karena mereka sama-sama punya nasib, sama-sama nggak dipedulikan, sama-sama dipinggirkan oleh Bani Umayyah. Nah, begitu juga orang non-Arab, orang di luar Arab, mereka mau berdagang, mereka dipersulit. Nah, oleh karena itu mereka punya nasib yang sama. Ketika diajak oleh Abu As-Saffan, akhirnya mereka mau dan sepakat untuk bergabung gitu. Nah, karena itu punya rasa senasib. Dan ternyata itu terjadi hal yang sama pada masa masyarakat Indonesia.
Jadi Indonesia kan udah sama nih, kita dijajah oleh Belanda, dijajah oleh Jepang. Oleh karena itu, karena kita punya rasa nasib yang sama. Misal di Aceh nih, di Aceh udah kesel karena di Aceh kena jajah, di Padang kena jajah, di Medan, di Palembang, di semua tempat itu kena jajah oleh Belanda. Oleh karena itu mereka punya rasa nasib yang sama, rasa yang sama-sama nggak enak gitu. Oleh karena itu akhirnya mereka sepakat untuk bersatu untuk melawan penjajahan Belanda. Jadi orang Aceh, Sumatera Utara, orang Padang, Sulawesi, orang Pulau Jawa, akhirnya mereka bersatu, disebut dengan Hari Kebangkitan Nasional, dan terjadi penegasan pada Sumpah Pemuda. Nah, oleh karena itu, ketika mereka udah bersatu, karena mereka punya nasib yang sama. Begitu juga pada masa Bani Abbasiyah. Orang Syiah, orang Khawarij, dan orang yang berada di luar Arab, mereka punya nasib yang sama tuh. Nah, akhirnya mereka sama-sama bergabung, sama-sama bersatu buat menggulingkan si Bani Umayyah. Oleh karena itu, Bani Abbasiyah itu punya kemiripan dengan apa yang terjadi pada masyarakat Indonesia. Nah, jadi jawaban yang tepat yang Bapak udah lihat jawaban di yaitu adanya rasa senasib dan sepenanggungan. Karena mereka sama-sama merasa satu nasib, sama-sama merasa ditindas, sama-sama merasa mereka nggak dipedulikan. Nah, akhirnya mereka bersatu, kemudian mereka menggulingkan, mereka runtuhkan, mereka robohkan si Bani Umayyah tadi. Nah, akhirnya terbentuklah Bani Abbasiyah. Nah, gitu juga dengan Indonesia. Dulu kan Indonesia perangnya tiap-tiap daerah. Aceh perang sendiri, di Sulawesi perang sendiri, di Jawa perang sendiri. Tapi ketika bersatu, melalui Kongres Pemuda, sepakat bahwasanya kita bersatu atas nama Indonesia. Dan kita akan lebih mudah buat melawan penjajahan. Nah, itu dia. Disebut dengan rasa senasib dan sepenanggungan. Oke. Selanjutnya nomor 16. Masalah slum. Ada yang tahu slum itu apa? Konsekuensi dari keterbukaan kota sebagai tempat tinggal yang terjadi sering dengan tingginya laju migrasi masyarakat. Benar. Sederhananya itu slum itu adalah pemukiman yang kumuh. Nah, itu masalah slum. Nah, jadi masalah slum itu sering kita dapatin di daerah kota, ya mana penduduknya udah banyak kali gitu. Saking udah banyaknya, harga tanah mahal gitu. Tempat bangun rumah udah nggak ada gitu. Nah, jadi mereka mau nggak mau mereka tinggal di bantaran sungai, di tempat-tempat yang memang kumuh, yang tempat memang nggak layak untuk mereka huni. Tapi apa boleh buat, karena mereka nggak punya pilihan lain, mereka akhirnya milih buat tinggal di situ. Nah, itu terjadi di kota-kota besar, misal di kota Jakarta, Bandung, dan lain sebagainya. Kalau di Banda Aceh masih kurang, walaupun tetap ada juga. Gitu. Nah, jadi masalah kumuh adalah konsekuensi dari keterbukaan kota sebagai tempat tinggal yang terjadi seiring dengan tingginya laju migrasi. Jadi ada migrasi itu, perpindahan penduduk dari satu tempat ke tempat lainnya. Ternyata banyak orang dari desa, mereka pengen ke kota. Nah, gitu. Mereka berbondong-bondong ke kota, entah mencari pekerjaan, entah mereka mencari pelayanan, infrastruktur. Karena kan beda fasilitas yang ada di desa dan di kota. Jadi mereka berbondong-bondong ke kota. Ternyata sampai di kota, mereka nggak mampu bersaing dengan orang-orang yang ada di kota. Karena mungkin dari segi pendidikan, orang di desa mungkin ada yang lulus SD, lulus SMP, terus nekat mau ke kota. Jadi buat dapatin pendidikan, buat dapatin pekerjaan, mereka akan lebih sulit nih daripada orang-orang yang udah kuliah, orang udah lulus SMA, dan lain sebagainya. Gitu. Akhirnya apa? Ya mereka kerja apa adanya gitu. Ya apa yang bisa menghasilkan uang itu yang mereka lakukan. Sehingga pendapatan mereka juga sedikit. Nah, ketika pendapatan mereka sedikit, mereka mau beli rumah nggak bisa, mau beli kendaraan susah,
mau beli makanan yang sehat susah, dan lain sebagainya. Jadi mau nggak mau, mereka tetap tinggal di daerah yang kumuh tadi. Nah, makanya fenomena sosial pemukiman seperti ini dipicu oleh keterjutan budaya. Nah, keterkejutan budaya ini nggak mengatasi masalah slum karena ya orang dari desa ke kota mereka sebenarnya sudah tahu bahwasanya akan banyak resiko yang mereka hadapin. Tapi mereka tetap memilih pengen ke kota gitu, ingin mengadu nasib ke kota. Jadi wajar tuh di kota itu padat penduduknya, rame dia gitu. Di mana-mana ada rumah gitu. Nah, karena orang berbondong-bondong ke kota, mau cari pekerjaan, pendidikan, dan sebagainya. Nah, kalau B, pergeseran profesi. Nah, ada juga pergeseran profesi, tapi pergeseran profesi itu tidak menghilangkan masalah slum. Karena di soal di sini jelaskan bahwasanya masalah slum itu kan terjadi karena banyaknya orang dari pedesaan menuju ke kota, tapi dengan pendidikan yang rendah. Sedangkan pergeseran profesi, kalau memang orang dari desa itu sudah siap, dalam artian mereka punya kapasitas, mereka mampu bersaing, mereka mampu memiliki pendidikan yang tinggi, mau dimanapun mereka akan dapat pekerjaan. Nah, karena mereka adalah orang-orang yang cerdas. Nah, walaupun mereka dari desa, gitu dia. Nah, dia dari desa ke kota, tapi karena dia punya bekal yang banyak, nah, apapun pekerjaan yang dia lakukan, dia tetap bisa survive, dia tetap bisa bertahan hidup di kota. Nah, jadi pergeseran profesi juga bukan jawabannya. Nah, kemudian kesenjangan pengetahuan. kesenjangan pengetahuan. Nah, kesenjangan pengetahuan, balik lagi ke soalnya. Nah, masalah slum adalah konsekuensi keterbukaan yang terjadi karena laju migrasi dari pedesaan yang memiliki pendidikan yang rendah. Nah, kalau kita bilang kesenjangan pengetahuan, orang dari desa itu nggak semuanya juga pendidikan yang rendah gitu. Nah, orang di desa juga ketika ke kota mereka tahu bahwasanya dengan perbedaan pengetahuan mereka tetap ingin nih hidup layaknya orang di kota. Tapi ada orang yang memang walaupun dia pendidikannya tinggi, ketika ke kota pun dia nggak dapat pekerjaan yang layak karena dia nggak mampu bersaing gitu. Walaupun dia pinter segala macam, tapi sampai kota dia kesulitan juga buat mencari pekerjaan yang layak. Sehingga ketika dia nggak dapat pekerjaan yang layak, ya dia masih dalam keadaan kemiskinan, dia belum bisa mengatasi masalah slum. Jadi mau nggak mau dia masih tinggal di daerah yang kumuh. Walaupun dari segi pendidikan dia pendidikan yang bagus gitu, dia kuliah, dia lulus SMA gitu, tapi dia nggak bisa mendapatkan pekerjaan yang layak sehingga dia nggak punya banyak uang untuk dia tinggal di tempat yang layak. Akhirnya dia masih bertahan di tempat yang slum. Nah, yang D, distribusi pendapatan. Distribusi itu artinya kan pembagian. Pembagian pendapatan yang nggak rata. Nah, masalah slum itu terjadi karena di kota itu yang kaya itu kaya banget gitu. Yang kaya kali. Yang miskin kali gitu. Nah, kalau di kota kalau kalian tengok yang rumahnya gede-gede banget. Nah, punya mobil, toko dan sebagainya. Tapi yang miskin, mereka miskin banget sampai tinggalnya ada di bawah jembatan, di pinggir-pinggir kali, sungai gitu. Nah, itu disebut dengan distribusi pendapatan karena mereka nggak punya pendapatan yang merata. Andai mereka punya pendapatan yang rata, pasti orang yang di bawah jembatan tadi dia nggak mau tinggal di bawah jembatan. Kalau dia punya pendapatan yang rata, sepadan, pasti mereka akan mencari rumah yang layak untuk mereka tempatin. Tapi karena mereka nggak punya tempat yang layak, akhirnya mereka mau nggak mau memilih tempat di bawah jembatan, di bantaran sungai. Nah, ini contoh gambarnya nih, kayak soal yang di atas tadi. Nah, kayak gini nih. Nah, mereka nggak punya pilihan lain buat tinggal. Nah, jadi mau nggak mau mereka tinggal di tempat yang demikian. Karena distribusi pendapatan mereka nggak setara, nggak merata. Jadi jawaban yang tepat adalah yang di distribusi pendapatan. Artinya pembagian pendapatan yang tidak merata di kota. Kalau di desa kan kebanyakan sama-sama petani gitu, sama-sama berkebun. Jadi pencaharian mereka sama, pendapatan mereka juga hampir sama.
Tapi kalau di kota itu beda. Itu yang kaya-kaya kali, yang miskin-miskin kali. Nah, misalnya di Jakarta tuh artis-artis. Itu kan kayaknya luar biasa itu kaya pendapatan mereka. Tapi pengemis di Jakarta juga kasihan gitu. Nah, itu yang disebut dengan. Makanya di Jakarta tuh di pinggiran semua itu di bawah jembatan tuh banyak yang tinggal. Nah, karena mereka distribusi pendapatannya nggak merata. Oke. Nomor 17 ada soal isian nih ternyata. Tercatat dalam sejarah terdapat satu masa pemerintahan di Indonesia yang jatuh karena dampak langsung dari perkembangan politik. Aliran yang berujung pada ketidakstabilan politik di pemerintahan. Faktor lain yang turut berperan pada kejatuhan pemerintahan tersebut adalah basis ekonomi masyarakat yang lemah, pergantian konstitusi dasar. Beberapa faktor kejatuhan ini dapat ditemukan pada masa pemerintahan Soekarno. Ayo, ada yang mau jawab lagi? Soekarno atau Soeharto? Soekarno. Soekarno atau Soeharto? Nanti kalau ada teks jawaban yang bagus ya, silahkan. Jawabannya adalah di masa Soeharto. yaitu pada masa Orde Baru. Nah, tahu nggak beda Orde Baru dengan Orde Lama? Nah, yuk mari kita cerita berarti. Nah, peralihan dari masa Orde Lama ke Orde Baru itu terjadi karena pada masa itu Soekarno tidak dapat mengatasi berbagai kejadian yang terjadi pada masyarakat. Yang pertama, mulai dari kejadian G30 SPKI, kemudian harga barang yang melonjak tinggi. Nah, jadi pada masa itu di tahun 1965, itu masyarakat kesusahan buat dapatin barang-barang yang masyarakat mau. Nah, jadi kemudian di masa itu juga terjadi berbagai pergantian konstitusi. Nah, Indonesia ini kan udah mengalami berbagai macam perubahan konstitusi, perubahan undang-undang. Yang pertama tuh dari tahun 1945, kita udah pakai Undang-Undang 1945. Kemudian di tahun 1949, kita udah pakai RIS, Konstitusi RIS. Nah, Konstitusi Republik Indonesia Serikat. Kemudian dari RIS kita 1950 kita berubah lagi. Jadi namanya Undang-Undang Dasar Sementara. Baru dari Undang-Undang Dasar Sementara di tahun 1959 kita udah pakai namanya Undang-Undang Dasar 45 kembali. Nah, dari hasil dekret presiden. Jadi banyak pergantian konstitusi. Ayo, ada yang mau jawab lagi? Coba. Kenapa kalian bisa jawab Orde Baru? Ayo, ada yang mau jawab? Nggak apa-apa, sambil belajar. Ya. Suaranya saya cobain. Oh, saya coba. Apa masih ada poster? Halo. Nah, jadi jawabannya nanti kalian buat bahwasannya ini kan isian. Nah, jadi jawaban yang mengarah pada ketidakstabilan politik di pemerintahan, kayak tadi Abang bilang bahwasanya di masa Soekarno. Nah, jadi terjadi diawali dengan gerakan G30 SPKI, kemudian juga harga-harga barang yang begitu melonjak naik,
ekonomi yang lemah. Nah, Indonesia mengalami krisis ekonomi terlalu banyak, mengeluarkan banyak devisa, pembangunan, Monas, dan lain sebagainya, pengangguran semakin meningkat, kemudian perubahan konstitusi, yang tadi kayak Bapak bilang konstitusi dasar, kita dari Undang-Undang 45, kemudian ke RIS, dari RIS kemudian Undang-Undang Dasar Sementara, kemudian kembali lagi kepada Undang-Undang 45, jadi banyak perubahan undang-undang pada masa itu. Nah, jadi yang jawaban yang tepat, jadi berapa faktor jatuh ini dapat ditemukan pada masa pemerintahan. Nanti kalian tulis jawaban isiannya, pemerintahan Orde Lama yang berganti menjadi Orde Baru. Jadi peralihan dari Orde Lama ke Orde Baru. Nah, jadi kan isian. Jadi isian itu bisa kalian jawab sesuai dengan apa yang kalian pahamin. Nah, jadi kejadian ini terjadi pada peralihan masa Orde Lama mengganti kepada Orde Baru, yaitu masa pemerintahan Soekarno yang kemudian berubah berganti menjadi masa pemerintahan Soeharto. Nah, dengan adanya ketidakstabilan politik, ekonomi yang lemah, pergantian konstitusi, akhirnya terjadi gerakan G30 PKI menjatuhkan Soekarno. Peristiwa itu kemudian menandai berakhirnya masa Orde Baru, ya, Orde Lama yang kemudian dipimpin oleh masa Orde Baru. Oke. Oh, udah istirahat ya? Jam 11 ya? Oke, kita cukupkan berarti. Sesi 3 jam berapa mulainya? Nah. 11. 12. Istirahat. Udah, Pak. Lima.
Boleh, tapi nanti uang. Ada, boleh. Ya. Kenapa? Kenapa emang? Berbiologi terus? Kenapa? Kenapa guru biologi? Kita lewat kita ya.